saudara-saudari kami dalam Dhamma. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi yang kalau dibilang Dhamma ya bukan Dhamma juga sih sebenarnya sih. Tapi ini untuk menjawab sebagian keresahan para jomblowan, jomblowati. Dan tadi pun di WA saya lihat ada satu berita yang menarik. Seorang wanita sendirian mati 10 bulan yang lalu, tinggal tengkorak di Muara Karang. Namanya Mia apa gitu. Lahirnya tanggal 27 Oktober tahun 57. Kenapa dia mati sendirian? Daerahnya sih daerah elit. Dan inilah yang bisa menjawab sebagian dari kegalauan para wanita. Apa iya sampai tua sendirian, mati aja nggak ketahuan? Yang nelponin pun kayaknya sih saudara perempuannya di Kanada. Saya juga nggak tahu yang di Kanada ini jomblowati atau menikah juga, nggak tahu. Dia teleponin 10 bulan yang lalu, nggak bisa nyambung. Beberapa kemarin mungkin atau mungkin tadi, dia teleponin satu temennya, dibilang si temen, saksi satu. Bisa juga sebenarnya ya itu mungkin bekas suaminya. Didobrak, dia hubungin security di Muara Karang sana, didobrak, orangnya sudah meninggal, tinggal tulangnya saja. Pertanyaannya kok tetangga nggak tahu ya bau orang begitu kan? Karena di antara sekian banyak bangkai, justru bangkai manusia yang paling bau katanya. Tapi bisa juga memang rumahnya jarang-jarang, ataupun dia juga ada di satu ruangan yang tertutup, atau ketika meninggal pun dia udah kurus sekali, sehingga cairan dan protein-protein ini pun udah habis. Pernah dengar nggak tauhwa? Tauhwa itu artinya kalau bahasa Hokkien itu tohwa, bunga persik. Jadi ada orang-orang tertentu dilahirkan dengan istilahnya tuh bintang bunga persik. Di antara 12 sio, 4 yang masuk bunga persik. Binatang-binatang yang dikenal sebagai tukang kawin. Pertama apa? Tikus. Jadi sio tikus itu punya tauhwa. Kemudian berikutnya lagi kelinci. Dia pun bintangnya tauhwa. Yang berikutnya adalah sio kuda, tukang kawin juga. Dan yang berikutnya ayam, tukang kawin juga. Jadi orang-orang yang bintangnya tauhwa sebenarnya jangan takut kekurangan jodoh. Problem yang sering terjadi adalah banyak pilih. Ini satu kasus nyata, saya refer ke Palembang. Di Palembang ada cewek, cantik sih enggak. Pendidikannya pun hanya SMA. Ketika dikenalin, gue mau kenalin sama satu cowok, mau enggak? Dikenalin aja, dipikir langsung perjodohan, ditanya, kaya enggak? Ganteng enggak? Ya kita tanya, siapa elu gitu kan? Muka mirip Syahrini yang enggak, kaya raya seperti siapa bintang-bintang lain juga enggak, kok milihnya sampai luar biasa gitu kan? Kaya enggak? Untung enggak ditanya, S1, S2, apa S3? Punya perusahaan apa saja direktur. Kalau dia udah level begitu mah milihnya enggak lu, tahu enggak? Itu yang kadang-kadang membuat kita nih mikir, jangan-jangan sebenarnya bukan enggak ada jodoh, ragu. Ketika ada cowok ngedeketin, kita ragu kan, terima apa enggak? Kemudian setelah diterima pun nanti, pacaran-pacaran udah sekian lama juga enggak jadi, buang-buang waktu aja, bisa kan? Kegalauan seperti begitu bukan hanya bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah tantangannya lebih berat. Setelah menikah ada yang namanya 7-year itch. Kegatalan setelah 7 tahun pernikahan. Kadang-kadang setelah itu apa? Mikir, gua kayaknya salah pilih deh sama suami ini nih. Kalau bisa cerai besok. Kebetulan di kantor juga ada yang lebih hebat kayaknya. Jadi gangguan itu juga ada bagi yang sudah menikah. Yang sudah menikah di hati kecilnya kadang-kadang ngerasa, kok kayaknya suami gue yang sekarang nih nggak oke deh. Ada yang lebih oke di kantor. Di tempat Thailand, ya betul, emang orang itu lebih oke.
tapi memang disyaratkan untuk ketemunya terlambat. Dari mana datangnya terlambat? Nanti kita lihat. Bagi yang sudah pernah ke Kuala Lumpur, ada satu kelenteng namanya Tian Ho. Tian Ho itu Makcu ya, Makcu. Nah, di pekarangannya nih ada satu patung. Kalau orang Hokkien bilang Gioklo, tapi ini mereka bilang Yelau ya. Jadi pas saya datang ke sana tuh pas bulan Pegwe, hari Minggu pas datang ke sana rame. Kita pikir Minggu, datang main-main. Ini namanya kelenteng terbesar di Kuala Lumpur. Naik Grab sampai sana kaget. Rupanya hari itu banyak pengantin-pengantin yang beragama Buddha perginya ke kelenteng ini, dan salah satu acaranya adalah sembahyang. Pasang hiolah di depan patung ini. Inilah yang disebut sebagai patung itu dewa perjodohan. Jadi bagi yang belum punya pasangan datang kemari diharapkan pintu jodohnya terbuka. Yang sudah menikah pun ataupun saat menikah pun meminta supaya perjodohannya awet. Ya, ini hanya sebuah wacana aja. Karena di sini wanita mencari Mr. Right. Kalau yang pria mencari Miss Perfect. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Beberapa hari yang lalu saya terima kasih kepada Santi yang Pak bahas ini aja, meta, cinta, apa. Pokoknya kalau yang bau-baunya cinta kayaknya penggemarnya banyak. Ya kan? Meta juga cinta, tapi cinta kasih. Nanti kita jelasin lagi ada di mana aja. Jadi yang kita mau bicarakan ini adalah cinta. Ya kan? Ada pernikahan, ada seks. Nah, interseksi antara tiga hal ini adalah jodoh. Jadi kalau sekiranya cinta terus main seks tapi nggak nikah, itu ya belum kategori jodoh. Ada juga mungkin cinta penikah tapi tanpa seks. Atau seks dengan nikah tapi tanpa cinta. Itu katanya orang-orang zaman dulu kan. Jodohnya diatur sama orang tua. Jadi kita mau bicara masalah cinta dan perjodohan. Sayang ini nggak bisa tajam sekali. Hanya buat nyari ini aja di kolong-kolong. Begitu sort kemarin kurang. Ya, saya nggak akan bicarakan seks. Nanti itu orang lain lagi lah. Pernikahan juga orang lain lagi. Kita setuju saja untuk sementara ini kita bicarakan cinta dan jodoh. Ya. Kita lihat berikutnya. Waktu itu kan dikaitkan, Pak cinta dengan meta sama enggak? Mungkin juga sama, ada beberapa aspek. Kita melihat, kalau kita dengan orang yang setara, itu namanya meta. Tapi kalau kita, hubungan kita dengan orang yang kemudian, orang itu kurang beruntung, itu muncul namanya karuna, belas kasihan. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat orang yang lebih dari kita, lebih kaya, lebih ganteng, lebih hebat, kita tapi ikut gembira, itu namanya mudita. Jadi meta, karuna, mudita itu hanya ngatur tentang level aja, dan tidak membicarakan tentang seks. Artinya jenis kelamin tidak dibicarakan di sini. Karena kalau jenis kelamin dibicarakan, namanya itu adalah kama. Ini nafsu itulah. Nafsu seksnya ini kama. Dengan meta, meta beda. Yang sebut meta, karuna, mudita, UPK, 4 Brahma Wihara, itu bukan kama. Kama inilah yang istilahnya nafsu birahi lah. Nah kalau di Katolik lain lagi mereka bilang, ada agape, cinta kepada Tuhan. Kalau orang Islam bilang takwa, cinta kepada Tuhan adalah takwa. Jadi ini pun istilahnya agape, cinta kepada Tuhan tuh sama seperti kita berbuat baik, kita tidak pikirkan akibat perbuatan baiknya bagi kita, ikhlaskanlah. Nah itu agape. Mungkin kita meta, artinya juga ya cinta kasih universal lah, ya kan? Nah ada lagi yang namanya libido, ini sih nafsu seks lah ya. Eros, cinta antara sepasang kekasih. Ada istilah ini. Kita sih nggak bahas ini. Kita bahas yang lainnya lagi. Nah, karma penghidupan yang lampau membuat kita ini lahir pada saat sekarang ini ada banyak pilihan.
Ada yang tidak menikah sama sekali. Ada yang menikahnya terlambat. Ada yang menikah cerai. Ada yang menikah nggak cerai, ribut terus. Tapi nggak cerai. Setiap tahun anaknya nambah. Ternyata emang ada yang aneh katanya. Setiap suami istri itu habis ribut, biasanya malamnya lebih mesra. Kalau nggak dijaga, nambah anaknya. Jadi kalau katanya suami istri ribut 12 tahun, anaknya 12, nggak heran. Libidonya meningkat pada saat setelah selesai, masing-masing pihak merasa bersalah, kemudian lebih mesra. Betul apa iya? Kalau habis ribut katanya terus malamnya tuh lebih mesra lah. Ya. Ada yang menikah harmonis. Ini yang disebut pernikahan kalau menurut agama Buddha, dewa dengan dewi. Ada diatur dalam Anguttara Nikaya diatur. Dan ada others yang sebenarnya banyak nih others sebenarnya. Artinya harmonis kelihatannya, tapi punya pil, punya will. Di rumah mah happy-happy aja, nggak cerai, nggak ribut. Bahkan mungkin habis selingkuh juga lebih mesra. Ya kan, ada rasa berdosa. Ada yang namanya pil atau will. Ya, tahu ya pil sama will kan? Pria intim lain, wanita intim lain. Di rumah mah mesra, harmonis. Kadang-kadang orang-orang terkagum-kagum. Keluarga ini hebat, dia nggak tahu aja loh. Laki lu di luar kayak apa, bininya di luar kayak apa. Ada yang namanya 7 year it's gatel. 7 year tuh 7 tahun. Setelah kawin dalam 7 tahun aja mulai ngerasa, kok suami gua nggak oke-oke banget ya. Di kantor ada cowok yang lebih oke. Cuman dia pun ternyata suami orang lain. Si suami pun sama. Bini gua kok begini-begini aja ya. Di kantor kok ada yang lebih cantik, lebih menarik, ngobrolnya lebih nyambung, segala macam lah. Cocok tuh, nyetrum-nyetruman. Nah, di situ tantangannya. Lu mau setia enggak? Enggak setia, lewat lah. Tapi kalau mau setia, itu tantangan terbesarnya. Nah, yang banyak lagi dan lain-lain. Kenapa sih bisa begini? Ini juga nggak lepas dari penghidupan lampau. Jadi penghidupan lampau, sekarang karma lampau juga bisa berubah atau bergeser. Ya, kenapa? Saya, Bante Panyawaro, tanggal lahirnya sama, beda jam. Beda 4 jam, saya 4 jam lebih, saya jam 10, Bante Panyawaro jam 2. Saya belajar, pace, saya baca. Ya benar juga sih. Sampai tetangga saya yang menjadi guru pace saya, dia belajar, dia punya kokoh jadi dosen di University of Beijing. Beijing University. Dia kirim pace saya. Kok, lu tebak nih, orang ini nggak kawin. Nggak kawin. Jadi kalau Bante Panya ya akan menjadi istilahnya bukan selebritis ya, orang-orang yang apa, spiritualis begitu ya, menjadi biku itu, emang garisnya udah begitu. Saya pun hampir jadi biku, cuman nggak jadi, mama larang, jangan. Iya deh, ya kan? Emang betul, saya masih mendingan. Tapi kalau saya lahirnya bareng dengan Bante Panya, walaupun dilarang, saya akan tetap langgar. Karena emang pacu saya sendiri tidak ada istri. Itu kokohnya guru tuh. Guru ini sudah almarhum, tetangga. Kokohnya yang dosen di Beijing University juga sama. Orang ini nggak punya istri, salah loh. Ada anaknya, istrinya ada, anaknya ada. Wah, jadi apa? Rupanya yang namanya karma kehidupan masa lampau, walaupun dibilang tidak menikah, menikah terlambat, menikah tapi cerai, menikah ribut terus dan sebagainya, bisa berubah. Nah, dengan apa? Dengan kita melakukan kusala kama pada kehidupan sekarang. Baik berdana, uang, waktu, tenaga, pikiran, dan gagasan, melaksanakan sila atau samadhi. Yang ini nanti akan dibahas tersendiri lagi. Kita lanjut ya. Jadi ketika seseorang itu menikah atau berjodoh, sebenarnya ada urusan yang belum selesai. Ada yang datang untuk menagih karma, ada yang datang untuk membayar karma. Kalau kita search di Google pernikahan, jodoh, karma, dan sebagainya, banyak contoh-contohnya.
Ada seorang ibu komplain sama biku, seorang biku, Bante, kenapa kehidupan rumah tangga saya kok serba salah? Serba salahnya apa? Saya orang kaya, pinter nyari duit, baik hati, kok diperlakukan gak fair ya sama suaminya ya? Saya nih, ya di ujung-ujungnya setelah dianalisa oleh biku itu dan kebetulan memiliki kemampuan untuk menerawang penghidupan sebelumnya, dibilangin, dulu lu yang jadi suami lu yang sekarang, dulunya istri, sekarang dibalik perannya. Lu walaupun perempuan, jiwa lu laki, lu yang cari duit, lu yang pinter, lu yang hebat, tapi lu jadi perempuan, jadi istri. Karena pada penghidupan sebelumnya, lu tuh ketika jadi suami, sewenang-wenang dengan istri. Di balik suaminya yang kelihatan feminin, gak bisa kerja, pokoknya soal nyari duit mah kalah, tapi menyakitkan hati si istri. Impas kan, ya bisa nagih karma, bisa membayar karma. Si suami nagih karma, si istri membayar karma. Jadi pokoknya kalau urusan yang belum selesai, biasanya dibilang masih ketemu lah. Ketemunya bisa suami istri, ketemunya sebagai selingkuhan bisa, morotin duitnya sampai habis. Emang dulunya juga mungkin ada kasus-kasus begitu. Cuman biasanya ganti peran. Kalau sekarang morotin habis, nanti penghidupan berikutnya lu yang diporotin habis. Impas lah sebenarnya. Lalu karma penghidupan yang lampau ada blueprintnya nggak? Ada. Ketika seseorang dilahirkan, pada bulan tertentu, tahun tertentu, hari tertentu, jam tertentu, itu adalah blueprint karma penghidupan lampau. Bisa berubah nggak? Ya bisa. Dengan kusala karma bisa berubah. Orang yang nggak menikah aja bisa jadi menikah. Tapi itu ada garisnya. Bahkan garis orang ini akan beristri lebih dari satu, itu ada situ terbaca. Bukan hanya tentang perjodohan dia. Dari tahun, bulan, hari, dan jam bisa ketahuan. Kamu punya ibu tiri, kamu punya bapak tiri, nanti anak kamu lelaki, nanti anak kamu perempuan, nanti per tahun-tahun segini kamu bisa selingkuh, kebaca semua. Ada. Jadi kadang-kadang kita nih ya, menjalani kehidupan nih ya, sejalan-jalannya aja deh. Jangan terlalu banyak dipusingin. Di garisnya udah ada, untung kita udah belajar agama Buddha, mungkin kita banyak berdana, melakukan sila, ya kan, samadhi, mudah-mudahan potensi-potensi blueprint penghidupan sebelumnya diperlemah atau berkurang atau bergeser sama sekali. Ini kalau pakai Tiongkok ya pakai pace kelahiran kan. Tapi kalau pakai weton Jawa ada juga. Hari apa lahirnya? Minggu, Senin, Selasa, Rebo sampai Sabtu. Pasarnya pasar apa? Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage. Suami istri ketika menikah, ketika kita pakai weton Jawa bisa ketahuan. Susah punya anak, ada. Saya iseng waktu itu di Bogasari, saya baca kan. Primbon Jawa. Pak Deki, saya nikah udah sekian tahun. Yang nanya juga orang Jawa ya, saya pakai weton Jawa kan. Emang bener kamu nih susah punya anak. Terus dia ngaku, iya Pak. Kayaknya sih yang jelas bukan saya Pak. Noh, kok tahu? Artinya nggak punya anak bukan dosa dia. Taunya kenapa? Dulu waktu saya belum kawin Pak, saya selingkuh dengan istri orang pada hamil itu. 2 hamil Pak, gara-gara saya. Jadi yang jelas bukan saya yang mandul Pak. Mungkin istri saya, belum tentu Pak. Bapak nggak mandul, istri Bapak pun belum tentu mandul. Buktinya apa? Pernah dengar nggak Reynold Panggabean dengan Camelia Malik? Nikah nggak punya anak, bercerai, Reynold Panggabean nikah, punya anak, Camelia Malik nikah, punya anak. Tapi kalau kombinasi 2 itu memang susah punya anak. Jadi kalau sekiranya banyak cewek yang ragu, Pak, ini ada cowok ngedeketin nih, ladenin nggak? Ntar kalau diladenin juga kalau nanti setengah jalan pacaran putus kan, satu gengsi, putus melulu, nanti reputasi jelek.
ataupun nanti main-main aja, buang-buang waktu, saya keburu tua dan sebagainya, ya kan? Terima apa enggak? Kan ragu. Paling gampang pergi ke kelenteng ciu-ciam dah. Boleh enggak? Saya lahir tahun sekian, ada satu cowok umurnya begini, tapi masa sih ketemu cowok langsung tanya, tahun, bulan, tanggal, jam lahir, serain gua mau konsultasi apa dukun, kan nggak enak kan? Masa belum apa-apa udah nanya komplit begitu? Kalau zaman dulu kita ketulungan sama yang namanya comblang. Comblang tuh ada yang keliling-keliling gitu kan. Datang ke satu rumah, Dek, ini si Nona umur berapa nih belum kawin juga? Boleh nggak nanti dicariin pasangannya? Oh boleh, coba kasih PG komplit dikantongin. Datang ke satu rumah yang lain lagi. Ini si Babah belum punya bini ini. Umur berapa? Emang nggak mau berumah tangga? Mau, tolong cariin lah. Iya nanti dicariin anak ayam. Ini tolong dikasih dah tanggal lahir. Sama dia dihitung-hitung, ini cocok nih. Dibilangin, ada tuh anak ayam di sana, mau ditengok enggak? Anak ayam dia bilang. Tahun 50-an dibilang anak ayam. Datang comblang nih sama satu mamahnya yang lelaki ini datang. Bakal menantu kayak apa gitu kan. Ini mah paling cocok nih gitu. Kita lihat. Nah, ya kan? Yang namanya ekspektasi jodoh. Pernah dengar love map? Map itu peta, love itu cinta, peta cinta. Peta cinta adalah harapan-harapan yang kita harapkan ada melekat pada calon pasangan kita. Misalnya cowok ya, saya pengen love map saya. Cewek saya orangnya kecil, mungil, rambutnya panjang, orangnya putih, suaranya merdu, terus nggak kebanyakan ngobrol, nggak suka gosip, nggak suka apa dan sebagainya. Ada. Kalau di daftar-daftar ada 10. Saya iseng-iseng waktu itu di Indofood waktu belum pensiun. Waktu itu kan saya training SDP, MDP gitu kan. Pas ngobrol-ngobrol, Bu, Pak, kita kan belajar yang namanya Kapner-Tregu, problem solving decision making. Ketika kita mengambil keputusan kan kita harus merumuskan dulu persyaratan-persyaratan apa yang harus ada. Ini Pak persyaratannya, oke. Ketika ibu memutuskan untuk milih suami, persyaratannya ada berapa? Kira-kira 10 Pak. Sekarang menikah dengan suami, persyaratannya berapa? Cuman 3 Pak. Saya mengharapkan orang tinggi, ganteng, putih, keren, kaya, pinter, berwibawa, bawa versi gitu kan. Mobilnya hebat, rumahnya di Pondok Indah dan sebagainya. Tapi ternyata di antara 10 hanya 3. Ini yang bikin yang namanya 7 year itch. Kawin juga, mungkin karena daripada nggak ada, daripada nganggur, gua kawin juga. Setelah di tempat kerja, ketemu orang yang memenuhi bukan 3 lagi, 4, 5, 6, 7. Ini yang gue cari, tapi telat amat ya. Buntut gue udah 3. Belum tentu dia mau. Kalau selingkuh-selingkuhan sih mungkin sih mau gratisan ya kan. Ini yang namanya love map. Jadi kalau persyaratannya keluar banyak, itu evaluasi lagi deh. Ya. Tuh. Jodoh itu bisa dinilai secara kualitatif dan kuantitatif. Kita lihat nanti. Tuh. Ada yang jatuh cinta pada pandangan pertama, jarang. Kalau itu tuh ikatan karma penghidupan masa lalunya luar biasa. Begitu ngeliat langsung ini dia. Sama-sama tuh nyetrum. Nah itu ikatannya luar biasa. Mungkin sama seperti Pangeran Siddhartha dengan Yasodhara. 500 kehidupan udah sebagai suami istri terus. Begitu ngeliat saling jatuh cinta. Tapi terus terang aja ya. Kita kumpul di sini, jangan-jangan nih sebenarnya ada yang hubungan suami istri sekali 2 kali serewatan dulu. Begitu ngelihat simpati, tapi nggak sampai jadi perkawinan di tahun ini, di penghidupan sekarang. Karena apa? Ikatan jodohnya tidak kuat benar. Ada orang yang bisa ngelihat bahwa saya dengan istri saya almarhumah dan adik saya, 2 itu sebenarnya 2 bekas istri saya dulu. Lalu kenapa yang satu enggak? Karena jadi adik saya kan nggak mungkin menikah dengan adik saya. Jadi hubungan kakak adik pun bisa sesungguhnya pada satu penghidupan dulu adalah suami istri. Jadi sesungguhnya kalau emang yang cewek-cewek suka galau, ada cowok deketin, jodoh gua apa bukan, tubruk aja dulu.
Kalau emang karma dia kan emang jadi. Kalau nggak karma kan nggak jadi. Kalau udah bagiannya. Kalau kualitatif paling gampang. Ada cowok ngedeketin, sadanya sama nggak? Sama. Silanya sama nggak? Sama. Caganya sama nggak? Sama. Tanyanya sama? Sama. Jadiin. Karena dibilangin kan, suami istri ingin tetap bersama baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang. Kalau ini sama, peluangnya lebih besar. Udah kan? Nggak usah ke kelenteng. Lihat aja 4 ini. Sadanya, silanya, caganya, tanya. Ada kesamaan. Kalau ini sama, merem 80% berhasil. Udah. Ini kalau yang kualitatif. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas ya? Jadi Anguttara Nikaya 259 yaitu bahwa melalui banyak kelahiran ada di antara kita pernah menjadi suami istri, namun karena kondisi tidak mendukung, kakak beradik kan nggak mungkin kawin. Artinya kondisi nggak mendukung. Atau udah ketemu, udah jadi istri orang. Yang cewek lihat, udah jadi suami orang, nggak jadi. Tapi dulu emang ketika ada ketertarikan, sebenarnya mungkin pernah menjadi suami istri 2, 3, atau 5 kali dari sekian ribu, sekian juta kelahiran. Wah, saya takut salah pilih. Nggak apa-apa salah pilih. Kalau nasib lu jelek, berarti lu sedang membayar karma. Kalau nasib lu jelek, bagus. Berarti dia yang bayar karma. Udah kan selesai kan? Pusing-pusing amat. Jadi mulai besok terima aja. Jadi jangan dipikir-pikir, waduh, gue pengen cowok tuh tinggi, 1,80 m, badannya atletis, six pack dan sebagainya, ketemu, homo. Ya kan susah juga. Ya kan yang badannya atletis ternyata kan homo ya, sering ya. Jadi kalau cewek yang badan atletis juga sama, lesbian. Enggak juga, ini mohon maafnya agak menyimpang sedikit ya. Nah, kalau yang kuantitatif gimana? Lihat sionya. Tapi mohon maaf aja, sio cocok pun cuma 30%. Kalau bulan, lihat horoskopnya, bintang lo apa? Aries. Gue Leo, pantesan nih kalau ngobrol enak banget ya. Bintang lo apa? Pisces. Nah, benar, dia juga Cancer. Pisces sama Cancer beda 4. Kok kalau ngobrol cocok? Temen ngobrol bukan berarti harus jadi temen, jadi pasangan suami istri. Emang sekedar temen aja. Jadi kecocokan bulan ada. Syukur-syukur kalau tahunnya cocok, bulannya cocok. Itu udah 60%. Harinya cocok enggak? Kalau cocok, wah 100% udah jadilah. Ngobrolnya enak, gaya hidupnya sama, dan sebagainya, harinya pun cocok. Jadi pernikahan itu bisa juga karena harmonis. Contohnya apa? Kesamaan. Sumpit, kalau makan pakai sumpit kan harus sama kan? Ada orang menikah karena sama, contohnya kalau makan pakai sumpit. Ada juga yang namanya komplementer. Mau makan, emang harus pakai satu sumpit, satu garpu? Kan enggak. Sumpitnya mau sumpit, tapi kalau garpu harus ketemu sendok. Garpu dan sendok ini saling melengkapi. Yang satu tukang nyendoknya, yang satu tukang nyocok-nyocoknya, kan gitu kan. Satu tukang nyari duitnya, satu tukang ngabisin duitnya, cocok. Iya kan? Suaminya cari duit banyak, tapi nggak ngurusin rumah. Wah, bininya duit banyak, dia urusin rumah. Sampai dia pulang pun, nggak percuma gue nyari duit banyak. Kayak istana itu. Daripada dia ngurusin juga nanti kayak sarang tikus. Ya ini kuantitatif. Kita lihat. Sio. Ada sayang nih. Misalnya, Santi. Sio apa? Sio ayam ya. Saya nggak ada. Ada yang sio kuda? Nah, maaf ya. Ini sio kuda nih. Kuda, kalau kawin sama kuda, kompatibilitasnya cuma 71%. Tapi kalau kuda ketemu sama kambing, berapa? 81% loh. Jadi kuda itu sendok, kambing, garpu. Kalau sendok sama sendok cuma 71% cocoknya. Tapi kalau kambing ketemu kuda, cocoknya berapa? 81%. Kalau kuda ketemu sama anjing, berapa? 93%.
Jadi kalau sio kuda, carilah yang sio anjing. Merem, begitu ada datang satu cowok, sio apa loh? Anjing, cocok, yuk kawin, jadi. 93% dapat jaminan cocok. Kalau kuda ketemu babi, cuma 76%. Kalau kuda ketemu harimau, 85%. Kuda, ciong sama tikus berapa? Memang cuma 29%. Ciong. Perjuangannya berat. Tiap hari berantem bisa main golok-golokan. Lalu kalau makan kerbau, 38%. Nih tuh. Jadi ini kuda ketemu kambing ini, kuda ketemu anjing ini, kuda ketemu babi ini, kuda ketemu harimau 85, kuda ketemu kerbau 38, kuda ketemu tikus 29. Anjing ketemu harimau 88. Udah punya modal kan? Ada cowok ngedeketin, lihat sionya, cocok nggak? Cocok, jadiin. Cocok harga, angkat barang, udah. Jadi kadang-kadang suami istri nggak begitu cocok, di kantor ketemu yang cocok karena sionya mungkin lebih cocok daripada dengan sio istri yang sekarang. Betul? Betul apa ya? Punya istri di rumah, anak sih udah 4, tapi begitu di kantor kok ada satu cewek cocok bener gitu kan? Bisa juga emang tahunnya cocok. Ngobrolnya enak, gaya hidupnya enak, traktirannya enak, nggak berhitungan. Yuk kita makan berapa? 200.000, 100, nggak tentu. Bisa juga gue yang bayar, ya 200. Berikutnya dia yang bayar pas 100, kita nggak bilang rugi. Oh ya udah. Nanti berikutnya dia yang bayar 400, kita pun nggak bilang bahwa, gue utang malu, enggak. Ya namanya juga tergantung tagihan. Ada yang langsung dibagi, ya kan, dibagi rata 4 orang, 25.000 ya. Ini belum komplit semua, tapi saya punya daftarnya. Kalau ada yang pengen nanya nanti gampang lah, ya. Ini ada tuh, tikus sama kerbau tuh ada. Kira-kira tikus sama kerbau berapa? Kompatibilitasnya. Cocok. Bisa seperti kuda sama kambing. Bisa 81% tuh sana. Jadi 72 kotak ini ada angkanya semua. Ini namanya kuantitatif berdasarkan tahun lahir. Nah ini kuantitatif berdasarkan apa? Bulan, versi barat. Ada Aries, Taurus, pernah dengar kan? Orang pintar tuh banyak, bukan hanya di Tiongkok aja. Di Yunani, di Eropa juga banyak orang pintar. Yang bisa ngelihat setan bukan hanya orang-orang suhu-suhu ini aja. Pastor pun banyak kok yang bisa lihat setan. Pastor, pendeta. Ada orang Islam pernah ikut dengan yang namanya Satria Nusantara, Merpati Putih. Ternyata kayak kemasukan kan. Suatu saat dia berhenti. Lagi baca koran, tangannya bisa begini sendiri. Main silat sendiri. Kenapa? Karena ada asura yang ikut masuk. Ngatur gerakan badan dia. Ngajakin main. Asuranya mungkin emang jago kungfu tahun zaman sekian, tapi istilahnya tahu Cina, tahu Jawa, tahu pribumi, nggak tahu lah. Sembuhnya masih apa? Orang ini Islam. Masuk istilahnya Merpati Putih atau Satria Nusantara atau apa, pokoknya yang pakai, yang diisi, dicas, bisa lompat 3 meter. Bata dihajar, setumpuk begini, pancur semua. Itu ada kekuatan asura. Sembuhnya dibacain, dinyanyiin sama pendeta Protestan. Pendeta Protestan satu orang dengan beberapa anak muda, iniin gitar, nyanyi-nyanyi lagu gereja, sembuh. Yang Islam bisa sembuhin sama yang Kristen. Yang Kristen pun kalau yang ternyata bisa disembuhin sama kiai, ada yang disembuhin sama biku. Sama seperti dulu Profesor Dr. Insinyur Sutami berapa kali datang ke Jalan Lembang. Minta supaya ada semacam apa ya? Kekuatan spiritual dari Bante Win dan bante-bante yang datang dari Thailand untuk berobat. Tapi mungkin karena fisiknya lemah ya meninggal juga sih. Pernah Menteri PU zaman dulu Dr. Insinyur Sutami
Waktu zaman Orde Baru, waktu sakit parah datang ke Jalan Lembang. Saya waktu itu masih aktif jalan. Oh, tadi malam Pak Sutami datang. Ya kita pun doain supaya sembuh, tapi ya mungkin penyakitnya udah parah sekali. Jadi kekuatan karma baiknya pun nggak bisa nolong lah. Ada yang namanya faktor hari. Ini masih gaya Tiongkok nih. Ada yang namanya batang langit. Jadi kalau kita sebenarnya yang nama batang langit bukan hanya faktor hari, faktor bulan, faktor tahun pun sama. Maaf, tahun berapa lahir Pak? 73 Sio Kerbau. Kalau 73 itu dimulai itunya, ini adalah kalau buntutnya 4 nih, Cia. Cia, I, Ping, Ting, U, Ci, Keng, Sin, Ren, Kui. Ini buntut 3. Ini adalah air. Jadi kalau 73 itu maaf ya, kerbau air. Kalau yang lahir buntutnya 3 ini, buntutnya 2 ini, buntutnya 1 ini, buntutnya 0 ini. 9 ya buntutnya ya. 3, 2, 1, 0. Nah, 9. Ini tanah. Ayam tanah ya. Jadi itu 4 tuh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 ya. 1, 2, 3. Berbalik lagi. Tahun berapa lahir sekian? Oh ini kamu Sio Kerbau air gitu kan. Bisa. Jadi kalau faktor langit bukan hanya untuk hari, tapi yang paling dominan hari. Kita lihat. Kalau untuk hari, bukan berarti kalau lahir tanggal 24 berarti kayu, bukan ya. Tadi yang buntut 4 kalau tahun. Kalau sekiranya hari, itu harus masuk lagi ke Google, search BAZI, baji, kalkulator. Masukin tanggal ketahuan, lihat faktor harinya. Kalau faktor harinya ini, Cia ya, tuh ujung paling ujung, cocoknya sama apa? Jadi yang hijau, kuning, biru, merah, coklat, kalau ketemu dengan orang lain, cowok dengan cewek, cewek dengan cowok, kalau kita tahu pacenya, lihat aja faktor hari. Harinya dia dengan hari kita cocok nggak? Oh Ci, dia Cia, kita Ci. Cocok, udah jadiin lah. Jadi ini menjawab, Santi ya, kalau ada kegalauan, ini cowok yang kedeketin cocok apa enggak, tapi tanggal lahir sih tahu, masuk aja, bazi kalkulator, Google, bazi kalkulator, klik, masukin tanggal lahir dia, kita pengen tahu, batang langit hari di lahir dia apa, batang langit hari lahir kita apa, Ciaci, Ikeng, Pingsin, Ting, Jen, Wu, Kui. Itu cocok aja, udah cocok. Ada tandanya. Kalau Cia, Ci, langgeng. Kalau Ikeng, salah satu cantik atau salah satu ganteng. Kalau Ping dan Sin, biasanya perjodohan itu muncul karena atasan dan bawahan. Direktur dengan sekretaris, dokter dengan suster. Atau ada manajer datang ke supplier, ketemu dengan resepsionis sana, cocok. Jadi kalau Ting, Jen, nah ini kacau balau, cocok tapi ribut terus. Bisa-bisa si istri selingkuh, suaminya pun selingkuh, impah satu-satu. Kalau Kui, apa? Cocok, tapi beda umurnya di atas 7 tahun. Menarik juga ya. Jadi kalau kita pengen tahu siapa jodoh kita, ada nggak unsur ini, ada unsur ini. Kalau ada, jangan cari yang sepantar, percuma. Beda, nanti lu akan ketemu jodoh lu yang sekitar beda 7 tahun. Nah, 7 tahun atau lebih. Bukan 7 tahun pas 7 tahun, enggak. 7 tahun atau lebih. Bisa 7 tahun lebih tua atau 7 tahun lebih
muda. Ini kuantitatif juga, bisa diukur. Ada pertanyaan? Ya, BAZI kalkulator. Cari sana. Nah, kalau kelebihan orang Jawa, mereka pakai weton kan? Weton itu adalah hari lahir dengan pasaran. Lahirnya hari apa, Pak? Jumat. Di kalkulator sih, di HP tertentu bisa ketemu harinya, tapi pasarannya belum ada. Kuantitatif, angka kan? Misalnya maaf ya, lahirnya Sabtu Pahing. Sabtu berapa? Pahing berapa? 9 tambah 9 berapa? 18. Udah, pegang 18. Ternyata istri lahirnya Senin Legi. Senin berapa? Lagi berapa? 4 tambah 5 berapa? 9. Tadi 18. Diri kita sendiri misalnya 18. Pasangan kita 9. 18 tambah 9 berapa? 27. 27 dibagi 4 berapa? Jangan hitung pecahan, cari sisa. 27 dibagi 4, 6, sisa 3. Apa arti sisa 3? Jadi iseng di rumah ya, lihat lagi. Ini mohon maaf ya. Ada nggak udah menikah belum punya anak? Kalau belum punya anak, jangan nyalahin istrinya mandul. Si istri jangan bilang suaminya mandul ya. Hitung ya. Ini nih kuncinya, foto. Cek. Jadi kalau saudara kita, family kita ada yang nggak punya anak, percuma pergi ke dokter yang ada di Kuala Lumpur, yang di Singapura, di Amerika, di Jepang, katanya mandul. Enggak mandul. Bisa aja, sisanya berapa? 1. Di jumlah suami dan istri 25 dibagi 4, 6, sisa 1. Sisa 1 apa? Susah punya anak. Jadi buat cewek, buat cowok, begitu istilahnya apa? Pilih jodoh, telat juga nih, udah pada punya pasangan semua ya. Pilih jodoh tuh tanya, pengen banyak anak, banyak rezeki, atau salah satu meninggal dunia buat dapat warisan. Nah, pilih ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Selamat berjuang. Kita harus berdoa. Doanya doa yang karane weta suta boleh, ya kan? Supaya para dewi pada datang, kemudian kita juga mendapatkan perlindungan sehingga kita dijauhkan dari pasangan yang nggak cocok dan sebagainya. Tuh kok tuh turun. Berdoa. Kedua apa? Usaha. Kalau udah berdoa, berusaha tetap masih belum berjodoh, bercermin ya. Siapa lu? Ya kan? Saya pengen punya istri seperti Syahrini. Ada yang nanya? Enggak. Saya pengen punya istri seperti Syahrini, tapi kekayaannya seperti anak konglomerat. Tanya dong, bercermin, lu tuh siapa? Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup ya? Oh, pertanyaan nanti setelah ini. Jangan pulang dulu, kita tutup dulu aja ya. Baik, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bisa menjawab sebagian kegalauan.